Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami. Hari demi hari telah berlalu. Sepanjang malam tadi pun telah kami lalui karena kasih-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas. Kami pun mau berserah dan menyerah hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntun, yang mengajari kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menghibur hati kami, menguatkan kami, dan memampukan kami melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Senin 19 September 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 23. Sai jamita honoku maguarmu tu akaha anggiku jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria namar luhut-luhuti. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang pernah saudara rasakan? Sakit seperti apa? Penderitaan seperti apa? Dari berbagai-bagai macam penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit berat, kegagalan, ditinggalkan oleh kekasih atau orang-orang yang mengasihi, ditindas, masuk penjara, kemalangan, bencana, dan masih banyak kesulitan-kesulitan lain. Apakah saudara pernah mengalaminya? Apakah perasaan saudara ketika mengalami penderitaan itu? Ketika kita bangkrut, ketika kita merasakan diri ini tidak berarti lagi karena banyak hal. Bagaimanakah perasaan kita? Mazmur 22 melukiskan penderitaan yang jauh melampaui semua hal di atas. Penderitaan karena merasa ditinggalkan, ditolak oleh manusia, bahkan merasa dikucilkan atau ditinggalkan oleh Allah. Inilah yang dirasakan oleh Daud di dalam kehidupannya. Bagaimana begitu banyak penderitaan yang terjadi, begitu banyak kesulitan dan kesedihan yang dialami oleh Daud. Sekalipun demikian, seraya menggumuli perasaan ditinggalkan oleh Allah, Daud berdoa. Dia merasa ditinggalkan. Dia merasa sangatlah menderita karena olok-olok para musuhnya. Daud merasa habis-habisan secara fisik maupun psikis. Tetapi sekalipun demikian, di dalam keadaan itu, lihatlah
dia tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Sampai di dalam perasaan penderitaan yang sangat dalam, Daud berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukankah kalimat ini juga yang diungkapkan Yesus ketika dia di kayu salib? Perasaan ditinggalkan, perasaan kesepian, karena hanya sendiri merasakan sakit itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semua pernah mengalami penderitaan, mengalami rasa sakit, sehingga kita sampai kepada titik merasa sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Demikianlah yang dialami oleh pemazmur, secara khusus Daud di dalam perikop ini. Bagaimana dia meratap, berseru-seru kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, mengapa ditinggalkan? Dengan berbagai-bagai kesulitan, dengan berbagai-bagai penderitaan, bagaimana dia ditinggalkan oleh Tuhan? Itulah yang dia rasakan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam perjalanan pergumulan imannya, kita boleh membaca secara keseluruhan di pasal 22 ini. Sekalipun merasa sakit, merasa sangat menderita dan ditinggalkan, pemazmur mengingat kalau Allah adalah yang Maha Kuasa. Allah yang akan menolong, yang akan mengangkat dia, yang akan menolong dia, memulihkannya dan menyelamatkan. Daud begitu percaya akan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedalam apakah kepercayaan kita akan kuasa Allah di dalam hidup ini? Ataukah kita akan berputus asa ketika beban berat itu datang? Ketika rasa sakit itu tidak kunjung pergi dari hidup kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Dia tetaplah Allah yang setia. Seakan-akan menurut kita dia meninggalkan, padahal sesungguhnya dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, sebagaimana pemazmur di dalam berbagai-bagai kesulitannya, di dalam berbagai-bagai penderitaannya, dia tetap memasyurkan dan memuji Tuhan. Hendaklah kita, setiap orang yang percaya pun demikian. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, masyurkan dan pujilah Tuhan. Karena dia tetap Tuhan yang setia, yang akan terus menolong dan menjaga kita. Dan apapun yang akan kita hadapi ke depan, sekalipun itu masih bayang-bayang, kita belum tahu, tetaplah masyurkan dan pujilah Tuhan. Karena dia akan setia menggenapi janjinya kepada kita. Karena sejak semula Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sudah menetapkan segala kebaikan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sedemikian banyak pergumulan, sedemikian banyak persoalan, rasa sakit, kesedihan. Ingatlah, Dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Dia akan menata hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih hebat, tegar, teguh, dan tangguh di dalam iman. Nyatakanlah imanmu, nyatakanlah cintamu kepada Tuhan dengan terus memasyurkan dan memuji Tuhan, agar semua orang tahu bahwasanya Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau puji adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah penolong, penyelamat, dan juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam berbagai-bagai pergumulan kami, kasih-Mu selalu memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami dimengerti untuk memahami setiap maksud Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan selalu percaya kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau akan terus menolong dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau sajalah yang menjadi penyelamat kami sampai hari Tuhan tiba, sampai Maranatha. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.